Ya, pemirsa masih membahas seputar Liga Mahasiswa. Nah, saya akan tanya ke Bung Ryan ini. Kalau tadi lokasinya di mana aja nih selama musim ini? Ya, lokasinya itu akan berlangsung secara namanya kita buat nggak full series, tapi lebih kayak semi series. Oke. Jadi akan di 2 conference bersamaan setiap minggu. Oke. Jadi kita kebijakannya itu karena musim lalu juga kadang-kadang kalau kita full fokus di series Iya. itu banyak kan satu minggu contohnya dari Senin sampai hari Sabtu Oke. jebret semua gitu kan. Itu akibatnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang bolos kelas Oke. gitu kan. Jadi kita juga ini kan sedikit edukatif juga gitu kan. Kita memikirkan bagaimana mahasiswa tersebut untuk belajarnya oke, gitu loh. perkuliahannya juga. Jadi kita fokusnya mostly di weekend. Weekend dan mungkin kalau memang kita mesti ada hari biasa satu kita berusaha semaksimal mungkin supaya nggak mengganggu. Oke. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang semi series mungkin minggu pertama itu Conference DKI Jakarta dan Jawa Barat. Minggu depannya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Terus putar. Oke, gitu. putar gitu ya. Nah, pasti dong akademik harus bagus. Kan ketua PP Perbasinya dosen juga, Pak Iya Gito. nih. Ya, Pak Gito bicara mengenai sistemnya sendiri, sistem pertandingan. Satu tim ini akan ada seri-serinya, ada grupnya kah begitu atau bagaimana? Ya, namanya kan wilayah Ya. ya. Itu untuk dua tujuan. Tujuan pertama ya murah ya dan mudah. Yang kedua menimbulkan fanatisme gitu Oke. kampus. Jadi ini pengalaman dulu misalnya 2 universitas terbaik, misalnya ITHB Bandung sama Ubaya main di Jogja tuh nggak ada penonton ya, meskipun bagus. Tapi kalau antara UGM sama Atmajaya gitu yang rankingnya 78 gitu, tapi karena di kota yang sama mereka sudah saling mengenal, itu rame gitu. Ya. Jadi kita juga mengharapkan sistem itulah yang kita bangun. Jadi kayak wilayah tapi di masing-masing di dekat gitu ya. Dekat jadi mereka sudah mengenal Betul. dan penontonnya juga banyak. Gitu. Iya, dan supporternya juga tahu begitu ya. Ya, Siapa yang bertanding gitu ya. Oke. Dan ini kan kayak dulu sebetulnya idealnya menggunakan home and away gitu. Home win. Oke. Kalau di Jogja itu banyak kampus yang punya lapangan courtnya. Kalau Jakarta mungkin tidak terlalu banyak. Betul. Sebetulnya kita ingin menghimbau kampus supaya punya lapangan gitu, indoor. Ini mungkin salah satu target juga karena kalau kita bicara mengenai basket di China lah katakan di China itu hampir semua kampus bahkan bisa 11 12 puluhan begitu ada Nggak usah basket. di Cina, di Filipina aja. Nah. Di Malaysia, di Singapura juga kampusnya hampir semua punya indoor stadium gitu. Jadi kita ingin mendorong supaya kampus dua hal saya kira yang perlu didorong. Satu punya lapangan, yang kedua Ya. memberikan beasiswa Oke. kepada mahasiswa berprestasi tapi juga berprestasi di basket. Karena ini merupakan investasi lah buat universitas untuk dikenal gitu. Misalnya Perbanas kan dikenal basket gitu. Ya, jadi Perbanas bisa menggunakan itu untuk promosi sekolahnya. Nah, kita juga ingin supaya sekolah-sekolah itu melakukan hal yang sama. Apakah dia di dalam cabang bola basket, sepak bola atau voli Sportnya jalan, akademik jalan juga gitu dan ya. diberikan dan mereka menginvestasikan untuk beasiswa bagi murid-murid atau siswa-siswa yang berprestasi di 2 tempat. Luar biasa. Nah, mungkin Bung Ryan sendiri kira-kira outputnya begitu ya nanti dari Liga Mahasiswa ini mau dibawa kemana? Apakah ada pertandingan tingkat nasional lagi begitu lanjutannya atau? Jadi ada beberapa fase. Jadi saya nambahkan sedikit yang Pak Anggito tadi ngomong. Selain dari dia mesti jadi atlet yang berprestasi, Ya. dia juga mesti jadi seorang murid yang juga bisa maintain GPA-nya, IP-nya. Dan ada faktor 3 yaitu kita ingin agar jebolan-jebolan kita itu menjadi seorang manusia sosial. Dalam arti nanti ada beberapa requirement yang kita ingin sodorkan ke mahasiswa kalau ikut 5 supaya mereka itu bisa berbakti sosial. Dalam arti contoh dalam 1 semester kita mungkin tetapkan 4 jam 1 semester untuk mereka ke panti asuhan, bantu anak kecil gitu, yang kurang beruntung lah gitu dalam kehidupan gitu. Kita ada aspek itu juga. Dan hasil dari situ kesatu kita ada yang namanya kan World University League. Kita juga mau bikin lagi sedang dalam perbincangan dengan Singapura dan Malaysia. Kita mau buat yang namanya Tri Nations Cup. Dan juga ada prize money. Dan kedepannya kita juga sedang bicarakan untuk mendirikan draft system. Jadi untuk membuat momentum kedepannya mungkin dalam 2-3 tahun setelah kita sudah berjalan dan juga NBL sudah siap, kita bisa bikin sebuah sistem di mana lulusan kita bisa langsung di draft. Oke. Nah, bicara mengenai lebih dalam lagi mengenai tim gitu. Kalau Jakarta sendiri sudah berapa banyak yang mendaftar, tapi kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Adaba Berita Sport.